Tahun 1998 adalah tahun ketika langit Indonesia terasa lebih berat daripada biasanya. Krisis moneter meluluhlantakkan apa yang pernah disebut mimpi bagi orang-orang seperti keluarga Hartono. Di Jawa Tengah, di sudut desa kecil yang tak jauh dari lereng gunung, Slamet Hartono memandangi selembar formulir yang mulai lusuh di tangannya. Tulisan, Program Transmigrasi Nasional, yang tertera di bagian atas kertas itu sudah mulai pudar. Tetapi keyakinan di dalam dadanya justru makin tebal. Ini kesempatan kita, Lik, ucapnya kepada Sri, istrinya, di suatu sore yang berkabut. Rumah mereka nyaris kosong, hanya ada tikar lusuh, 2 karung beras, dan lemari tua yang satu pintunya sudah copot. Sri hanya mengangguk, setengah percaya, setengah pasrah. Di belakangnya, 2 anak mereka, Adi dan Rina, duduk diam sambil menggambar di lantai tanah. Keduanya masih terlalu kecil untuk mengerti betapa hidup sedang menekan keluarga itu sampai hampir rata dengan tanah. Program transmigrasi menjanjikan tanah garapan di Kalimantan. Tanah baru, kehidupan baru, harapan baru. 3 minggu kemudian, perjalanan panjang itu dimulai. Mereka menaiki kereta ekonomi dari stasiun kecil, berdesakan dengan puluhan keluarga lain yang membawa karung-karung berisi pakaian dan alat rumah tangga. Bau keringat, suara tangis bayi, dan desingan roda besi menemani sepanjang perjalanan. Dari stasiun, mereka dipindahkan ke dalam bus tua yang warnanya lebih mirip karat daripada cat. Seluruh perjalanan seperti serangkaian mimpi buruk yang terlalu nyata untuk ditolak. Ketika akhirnya mereka tiba di sebuah dermaga kayu yang tua di tepi sungai, Slamet merasa seperti telah meninggalkan separuh dirinya di belakang. Dermaga itu tidak memiliki nama. Tidak ada papan penanda, tidak ada bendera. Hanya tiang-tiang kayu yang sebagian sudah miring dipenuhi lumut dan tali tambang yang mengambang malas di air coklat keruh. Di sanalah mereka dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Keluarga Hartono, panggil seorang lelaki bertubuh kurus dengan kaos yang dulunya putih, sekarang lebih mirip abu-abu. Slamet mengangkat tangan. Saya. Perahu itu untuk kalian. Menuju ke hulu. Perahu bermotor kecil itu tampak renta, berderit setiap kali pengemudinya menyentuh tuas gas. Suaranya menderu seperti suara orang tua sesak napas. Di sekitarnya, pepohonan hutan tropis berdiri rapat dan tinggi. Cabang-cabangnya menutup sebagian besar cahaya matahari, membuat dunia di atas sungai itu selalu kelabu. Gerimis turun sejak mereka menaiki perahu. Tidak deras, hanya cukup untuk membuat pakaian selalu lembab, membuat kulit terasa lengket. 2 hari 2 malam mereka menyusuri sungai itu, membelah arus yang keruh, seakan menyusup masuk ke perut bumi yang penuh rahasia. Sesekali, Sri mencium bau anyir yang sangat tajam, menusuk sampai ke otak. Ia mencoba melihat ke arah daratan, mencari sumber bau itu, tetapi yang tampak hanya akar-akar pohon yang mencuat seperti jemari raksasa yang hendak meraih mereka. Di tengah kebisuan itu, hanya suara mesin perahu yang menjadi irama. Tidak ada suara burung, tidak ada suara binatang malam, bahkan jangkrik pun tidak terdengar. Seolah-olah hutan itu menahan napasnya sendiri. Rina yang biasanya cerewet, kini diam. Boneka kainnya yang sudah mulai usang dipeluk erat-erat. Matanya kosong, menatap ke arah pepohonan seperti ada sesuatu di sana yang memanggilnya pelan-pelan. Adi, kakaknya, hanya duduk memeluk lutut, sesekali melirik adiknya, tapi tak berani bertanya. Ia sendiri mulai merasa ada sesuatu yang aneh dari perjalanan ini. Bukan hanya lamanya perjalanan, tapi rasa sepi yang terasa terlalu berat menekan. Pagi di hari ketiga, mesin perahu akhirnya dimatikan. Suara mesin yang selama 2 hari terus menggeram, tiba-tiba lenyap, meninggalkan keheningan yang terasa menakutkan. Pemandu mereka menunjuk ke satu jalur kecil di tepian sungai. Ini jalannya, kampungnya di atas situ. Katanya pendek. Jalur itu berupa jalan setapak dari papan-papan kayu yang licin oleh lumut, diselingi akar-akar pohon yang menyembul seenaknya. Slamet memandang Sri sebentar. Tanpa berkata apa-apa, mereka mulai berjalan sambil menggendong barang seadanya. Adi dan Rina mengikuti di belakang. Langkah mereka kecil dan pelan. Dibanding perjalanan sebelumnya, jalur ini terasa lebih sunyi. Hutan seolah mengintai dari kedua sisi.
Pohon-pohon besar berdiri rapat. Cabang dan daunnya membentuk atap alami yang hampir menutupi langit sepenuhnya. Hanya sesekali sinar matahari mencuat seperti jarum-jarum cahaya menembus kabut. Aroma tanah basah menyelimuti. Suara langkah kaki mereka menimbulkan gemerisik samar di atas papan-papan tua yang mulai rapuh. Dan di ujung jalan itulah, kampung itu menunggu mereka. Tumbang Karangan. Kampung itu tampak seperti lukisan brosur transmigrasi yang dulu Slamet lihat di kantor kelurahan. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, sawah membentang di kejauhan, udara bersih tanpa deruk knalpot, dan langit yang kelabu. Terasa ada yang salah, tapi apa yang salah itu tidak bisa langsung dijelaskan. Langit kelihatan terlalu abu-abu, bukan mendung, bukan cerah, lebih seperti warna cat yang keliru dicampur. Warga kampung menyambut mereka. Senyuman mereka tampak tulus, tapi mata-mata mereka seperti menyimpan beban yang tidak mereka ceritakan. Orang-orang itu membantu menurunkan barang-barang keluarga Slamet, menunjukkan rumah yang sudah disiapkan. "Silakan, ini sudah dibersihkan," ujar seorang lelaki tua sambil tersenyum. Rumah itu tampak bersih. Perabotannya sederhana, ada dipan kayu, satu meja, beberapa kursi anyaman rotan. Tapi ada hal-hal kecil yang mulai terasa ganjil. Tidak ada cermin di rumah itu. Tidak ada jam dinding. Tidak ada foto siapapun. Sri menyapu debu tipis dari lantai kayu. Ada perasaan sepi yang lain dari sekadar rumah kosong. Ini bukan rumah kosong biasa, melainkan rumah yang terasa seperti sudah terlalu lama menunggu dihuni. Ketika malam mulai turun, kegelapan datang seperti selimut tebal yang menutup dunia tanpa sisa. Tidak ada listrik, hanya lampu minyak yang menyala redup. Slamet mencoba tidur lebih awal, berharap esok hari semuanya akan terasa lebih baik. Sri menidurkan Rina yang masih memeluk bonekanya erat-erat. Adi terbaring di sudut dipan, membelakangi jendela yang hanya ditutupi kain tipis. Namun malam itu bukan malam biasa. Ketika Sri hendak menutup jendela, ia sempat melihat sesuatu di kejauhan. Sosok seorang anak kecil berdiri diam di tepi sawah. Diam, memandang ke arah rumah mereka. Anak itu tidak bergerak, tidak melambai, tidak tersenyum. Sri berkedip. Ia menoleh ke dalam sebentar untuk memanggil Slamet. Tapi ketika ia kembali melihat keluar, anak itu sudah tidak ada. Len, seperti tak pernah ada. Sri berdiri beberapa detik di depan jendela. Napasnya tertahan. Bulu kuduknya berdiri. Hening. Hanya suara desiran angin pelan yang mengisi telinga. Ia menutup jendela perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan panjang itu dimulai, Slamet mulai bertanya dalam hati. Kampung ini sebenarnya kampung siapa? Langit tetap kelabu sepanjang hari berikutnya. Matahari seperti malu-malu menembus lapisan awan yang terasa lebih mirip tirai kabut. Cahaya yang jatuh ke tanah bukan kuning hangat, tapi putih dingin, seperti sisa-sisa cahaya yang kehabisan tenaga. Di sekitar rumah mereka, daun-daun tetap basah walau tidak ada hujan. Tanah halaman belakang selalu terasa lembek, seolah baru saja diinjak seseorang yang tak kelihatan. Slamet mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja. Ia bergabung dengan beberapa warga lain di sawah. Tapi anehnya, tidak ada suara obrolan. Mereka bekerja cepat, kaku. Dan ketika Slamet bertanya tentang panen terakhir, mereka hanya mengangguk pelan lalu berlalu. Sri mencoba berbaur dengan ibu-ibu di kampung. Mereka berbicara, tetapi obrolannya hampa, seperti membaca skrip tanpa perasaan. Tidak ada yang bicara tentang masa lalu, tidak ada cerita tentang keluarga atau anak-anak mereka. Seakan seluruh desa ini tidak punya sejarah. Sore harinya, Sri sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Angin tipis berhembus, membawa aroma lembab bercampur sesuatu yang asing. Lalu suara itu datang, gemeretak berulang-ulang dari kolong rumah. Bukan suara tikus, bukan pula binatang kecil. Suaranya seperti kuku panjang yang perlahan mengais kayu. Sabar, berulang. Sri menelan ludah. Ia berjongkok, mencoba mengintip ke bawah. Gelap. Tidak ada angin, tidak ada debu yang berterbangan. Ruang kosong itu terasa lebih padat daripada seharusnya,
seperti mengandung sesuatu yang belum mau memperlihatkan diri. Sri mundur pelan-pelan. Jantungnya berdebar keras, bukan karena apa yang ia lihat, melainkan karena apa yang mungkin ada di sana menunggu. Malam kedua, suara kayu berderak lagi. Langkah kaki samar terdengar dari beranda. Berulang, teratur, seolah ada barisan orang yang berjalan memutari rumah. Slamet duduk diam, menahan napas. Sri memeluk lututnya di sudut kamar. Matanya terpaku pada celah pintu yang sedikit terbuka. Dari celah itu, tampak sepasang kaki kecil, telanjang, tertutup lumpur. Diam, tidak bergerak. Jam dinding dari rumah lama mereka di Jawa yang dibawa dalam koper kecil berhenti berdetak. Jarumnya retak, dan di luar, dunia seperti ikut berhenti bersama mereka. Tapi yang paling membuat mereka takut adalah bukan karena mereka merasa sendiri, melainkan karena mereka mulai sadar. Mereka tidak benar-benar sendiri. Hari-hari berlalu tanpa benar-benar terasa. Di desa itu, waktu seperti berjalan malas. Langit tetap kelabu, seperti pagi yang tidak pernah selesai. Meski jam dinding yang mereka bawa dari Jawa sudah berhenti, Slamet memperkirakan sudah lebih dari seminggu mereka tinggal di Tumbang Karangan. Tapi setiap hari rasanya sama saja, seperti terus-menerus mengulang satu hari yang sama. Slamet mulai bekerja di sawah bersama warga desa lainnya. Tapi anehnya, meskipun semua terlihat sibuk, tidak ada hasil nyata. Tidak ada tumpukan padi, tidak ada keranjang hasil panen, dan sawah yang mereka garap seperti hanya diolah bagian atasnya saja. Tanaman yang tumbuh terlihat pucat, daun-daunnya layu seperti menahan napas. Ketika Slamet mencoba bertanya tentang musim tanam atau panen terakhir, warga hanya tersenyum canggung atau pura-pura tidak mendengar. Beberapa bahkan langsung membalikkan badan seakan ada hal lain yang lebih mendesak untuk dilakukan. "Pak, biasanya panennya kapan?" tanya Slamet pada seorang lelaki parubaya bernama Pak Sarmin. Pak Sarmin tidak langsung menjawab. Matanya melirik sekilas ke arah langit yang gelap, lalu menunduk. "Tergantung cuaca," katanya singkat, lalu bergegas pergi meninggalkan Slamet dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di kepala. Sri juga mencoba berbaur dengan ibu-ibu di desa, ikut membantu menjemur pakaian atau membersihkan halaman. Tapi percakapan yang terjadi di antara mereka terasa aneh, seperti percakapan dalam mimpi. Tidak ada tawa yang tulus, tidak ada cerita masa lalu, dan tidak ada satupun dari mereka yang bercerita tentang anak atau keluarga. Semuanya bicara hal-hal remeh dengan suara yang pelan dan datar. Lalu tiba-tiba hening seolah lupa harus bicara apa. Kadang-kadang, Sri mendapati beberapa dari ibu-ibu itu menatap kosong ke satu titik, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang hanya bisa mereka dengar. Ketika disapa, mereka kembali sadar, lalu tersenyum kaku sebelum buru-buru pergi. Namun yang paling membuat hati Sri resah adalah perubahan pada anak-anaknya. Adi, yang biasanya ceria, kini lebih sering duduk mematung di dekat jendela. Matanya selalu menatap ke arah sawah yang kosong. Sesekali, dia menggumam sesuatu, seperti berbicara dengan dirinya sendiri. Sebaliknya, Rina justru menjadi lebih ceria, tapi dengan cara yang aneh. Dia sering berlari-lari sendiri di halaman, tertawa pelan sambil memeluk boneka kainnya. Terkadang, Sri mendapati putrinya berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. "Rina, kamu ngomong sama siapa, Nak?" tanya Sri suatu sore. Rina hanya tersenyum sambil berbisik, "Main sama Inak." "Inak siapa?" Anak itu tidak menjawab, hanya melanjutkan lari-larinya, seolah kalimat tadi hanyalah bisikan mimpi yang tidak penting. Slamet semakin gelisah. Malam-malam menjadi lebih aneh. Suara langkah kaki terdengar berputar di sekitar rumah. Bukan hanya satu, tapi banyak, seperti barisan orang berjalan perlahan, memutari rumah berkali-kali. Dan dari arah sumur tua di belakang rumah, selalu terdengar suara aneh. Bukan suara air, bukan suara binatang, melainkan dentingan logam samar berulang-ulang. Mirip suara lonceng kecil yang sudah rusak, berdenting setiap beberapa detik. Suatu malam, Sri mengintip dari celah jendela, berharap bisa melihat siapa yang berjalan di luar. Tapi yang terlihat hanyalah puluhan bayangan kecil berdiri diam di batas hutan.
Bayangan-bayangan itu tidak bergerak. Tapi Sri tahu mereka semua sedang melihat ke arah rumah. Puncak kekhawatiran Slamet terjadi ketika suatu pagi Adi pulang ke rumah dengan wajah pucat. Nafasnya ngos-ngosan, keringat membasahi pelipisnya. "Ada apa, Di?" tanya Slamet sambil mendekat. Adi tidak langsung menjawab. Dia menatap ayahnya dengan tatapan kosong, lalu berbisik lirih. "Aku ikut Rina. Aku lihat mereka." "Lihat siapa?" Adi menelan ludah. "Anak-anak." Mereka berdiri mengelilingi Rina. Wajah mereka aneh. "Pak," kayak-kayak dilapisi jelaga. Tapi mereka semua diam. Dan waktu aku nggak sengaja nginjak ranting, semua kepala mereka langsung nengok ke aku. Slamet merinding. Di tengah cerita Adi, ia teringat sesuatu. Semalam, di balik suara langkah-langkah kecil di luar rumah, ia mendengar nyanyian. Bukan lagu anak-anak, bukan lagu Jawa, bukan pula bahasa Kalimantan. Nyanyian itu dalam bahasa yang datar, monoton, seperti mantra kuno. Tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. "Adi, kamu yakin mereka itu anak-anak?" Adi mengangguk, tapi dengan ragu. Badannya kayak anak-anak tapi matanya, Pak, mata mereka hitam kayak lubang. Dan sejak hari itu, Rina semakin sering menghilang. Kadang pulang dengan pakaian basah, daun-daun kecil menempel di rambutnya. Wajahnya pucat, tapi matanya bersinar. Ketika ditanya kemana saja, jawabannya selalu sama. "Inak ngajak ke tempat pesta. Ada banyak teman." Lebih buruk lagi, Rina mulai menggambar hal-hal aneh di lantai rumah. Menggunakan potongan arang dari tungku dapur, ia menggambar lingkaran besar dengan garis-garis menyilang tak beraturan. Di tengah lingkaran itu, ada tulisan aneh yang bahkan Slamet tidak bisa baca. Tulisan itu seperti berdenyut pelan, seolah hidup. Suatu malam, Sri terbangun karena mencium bau amis yang sangat kuat. Ketika ia menyalakan lampu minyak, ia mendapati noda lumpur melebar di lantai kamar. Sri mencoba membersihkannya, tapi noda itu justru menyerap lebih dalam ke kayu, seperti menolak untuk dihapus. Dan dari arah sumur, terdengar suara napas yang panjang, seperti banyak orang menarik napas bersamaan lalu hening total. Keesokan harinya, Slamet memberanikan diri memeriksa peta transmigrasi yang selalu ia simpan. Di sana, nama desa Tumbang Karangan tidak pernah ada. Ia mencoba memutar radio kecil bawaannya, berharap mendengar berita atau musik sebagai pengingat dunia nyata. Tapi satu-satunya suara yang keluar hanyalah dengungan monoton, seperti suara serangga berdengung di telinga, dan dentingan logam yang terus berbunyi setiap beberapa detik. Ketika Slamet bercerita kepada Sri tentang ketidakcocokan peta dan kenyataan, istrinya hanya diam. Mata Sri tampak sembab. Sejak malam-malam yang penuh suara langkah kaki itu, tidur menjadi barang langka di rumah mereka. Yang membuat keadaan semakin memburuk adalah penemuan berikutnya. Suatu pagi, Adi menyapu beranda dan menemukan tumpukan kecil batu putih disusun rapi di salah satu sudut, membentuk pola segitiga. Pola itu tidak asing bagi Slamet. Ia pernah melihat bentuk itu di ukiran sumur tua. Ukiran kasar yang baru tampak bila terkena cahaya dari sudut tertentu. Dan kini, lambang itu muncul begitu saja di beranda rumah mereka. Siang itu, Slamet memutuskan untuk menyusul Rina yang sekali lagi berjalan sendiri ke arah hutan. Kali ini, ia membuntuti dari jauh, memastikan langkahnya tidak terdengar. Rina berjalan sangat pasti, seperti hafal betul jalur di hutan itu. Ia menyingkap semak belukar, melewati akar-akar besar, hingga tiba di sebuah celah di antara dua pohon raksasa yang melengkung seperti gerbang. Di baliknya ada tanah lapang kecil dengan batu-batu berdiri melingkar. Dan di tengahnya, berdiri Rina, dikelilingi oleh anak-anak lain. Anak-anak itu mengenakan pakaian lusuh penuh sobekan. Wajah mereka buram seperti dilapisi asap atau jelaga. Tapi yang paling membuat Slamet ingin muntah adalah mereka semua berdiri membelakangi Rina. Tak bergerak, tak bersuara, seolah menunggu aba-aba. Saat Slamet tanpa sengaja menginjak ranting kering, semua kepala anak-anak itu serempak menoleh. Mata mereka hitam pekat, seperti sumur yang tak berujung.
Slamet tak sempat berpikir lagi. Ia langsung berlari sekuat tenaga. Napasnya terasa seperti terbakar. Ketika akhirnya ia tiba di rumah, dengan jantung masih berdegup kencang, ia mendapati Rina sudah ada di dalam, duduk tenang sambil memainkan boneka kain lusuh. Dan dari luar rumah, suara nyanyian itu terdengar lagi. Datar, hampa, dan asing. Malam itu, udara berubah. Tidak hanya dingin, tapi berat. Seperti paru-paru dipaksa menghirup lumpur. Tulisan aneh yang digambar Rina di lantai semakin menghitam. Seperti luka bakar yang menyebar perlahan. Di tengah semua kekacauan itu, Rina berdiri di depan jendela dengan satu tangan terangkat, menunjuk keluar. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, "Inak bilang waktunya hampir tiba." Dan suara dari arah sumur mulai berganti. Bukan lagi dengungan atau dentingan, melainkan suara tarikan napas yang panjang, dalam, serempak. Seperti seluruh desa sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Langit di atas tumbang karangan semakin kelabu, seperti kain lep basah yang menggantung di udara. Slamet berjalan dengan langkah berat menuju rumah Pak Larung. Setiap langkah seperti menjejak tanah yang bukan tanah, menapak pada sesuatu yang lebih lembut, lebih licin, seperti daging dingin yang dikuliti. Desa itu semakin terasa asing. Bahkan suara gemerisik dedaunan tak lagi terdengar, seolah hutan pun menahan napasnya. Rumah Pak Larung berdiri di ujung kampung. Dari kejauhan tampak seperti rumah panggung biasa, namun aroma dupa yang menyengat menguar dari celah kayu-kayu tua. Slamet mendekati pintu, ragu, lalu mengetuk pelan. Tok tok tok, tak ada jawaban. Hanya suara samar seperti sesuatu menggesek pelan dari dalam. Dengan keberanian yang dikumpulkan sepotong demi sepotong, Slamet mendorong pintu itu perlahan. Daun pintu tua itu berderit, membuka perlahan seperti dipaksa oleh tangan tak terlihat. Gelap, tidak ada lampu, tidak ada suara manusia. Hanya aroma dupa bercampur bau hangus, menyusup masuk ke lubang hidung dan menusuk sampai ke pangkal tenggorokan. Di sudut ruangan, Pak Larung duduk bersila membelakangi pintu, tubuhnya seperti patung tua yang setengah lapuk. Di depannya ada altar kecil dari anyaman rotan, penuh abu dan potongan tengkorak hewan kecil. Sesekali tubuhnya tampak bergetar, dadanya naik turun pelan, seperti orang yang tertidur sambil duduk. "Pak Larung," panggil Slamet setengah berbisik. Tak ada jawaban. "Pak, tolong jawab. Ini semua apa sebenarnya?" Perlahan, suara Pak Larung keluar dari keremangan. Serak, seperti kerikil yang digerus di dasar tenggorokan. "Kalian tidak seharusnya melihat mereka." Slamet menggigit bibir. Napasnya mulai bergetar. Siapa mereka? Apa yang terjadi dengan desa ini? Pak Larung menghela napas panjang, berat, seolah setiap kata yang akan keluar membawa beban bertahun-tahun. Tumbang karangan sudah lama dihapus. Kampung ini bukan untuk manusia lagi. Slamet mengerutkan dahi. Maksudnya, dulu tempat ini jadi tumpuan harapan orang-orang buangan. Mereka pengungsi, tersingkir karena perang antar suku, ditolak di mana-mana, sampai akhirnya mendirikan tempat ini diam-diam, tersembunyi di lembah kabut. Pak Larung akhirnya perlahan menoleh. Wajahnya seperti manusia, tapi satu matanya kosong. Lubangnya gelap dan dalam, seperti sumur kecil di wajah keriputnya. Dari kegelapan matanya itu, Slamet melihat bayangan sesuatu yang bergerak, kecil, melingkar, seperti cacing di dasar sumur. Mereka tidak percaya pada adat, tidak percaya pada pantangan. Mereka gali sumur di tanah keramat, tempat yang dijaga oleh yang lebih tua dari manusia. Dalam satu malam, semua yang hidup di kampung ini lenyap. Tubuh Slamet bergetar. Kalau lenyap, kenapa kami bisa sampai di sini? Kenapa ada rumah, ada warga, ada sawah? Yang kau lihat bukan mereka. Ini hanya bayangan. Tempat ini tidak pernah benar-benar ada lagi. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dihapus, kehendak tanah itu sendiri. Pak Larung menunjuk ke salah satu dinding. Di sana, samar-samar terlihat lambang aneh. 3 garis vertikal disilangkan satu lengkungan di atasnya.
Lambang itu mirip dengan yang ditemukan Adi di beranda kemarin. Itu lambang para penyaksi, lanjut Pak Larung. Mereka bukan roh, bukan hantu. Mereka tidak hidup, tidak mati. Mereka hanya mengingat. Slamet mundur satu langkah. Kepalanya terasa berat, seperti dipenuhi oleh kata-kata yang tak bisa dicerna. Kenapa kami? Kenapa keluarga saya? Suaranya mulai serak. Pak Larung kembali menatapnya dengan satu mata yang berfungsi. Karena kau melihat, karena kau mendengar, karena Rina dipanggil. Nama anaknya disebut. Jantung Slamet serasa berhenti berdetak sejenak. Rina? Apa maksudmu? Mereka memilih. Kadang anak-anak lebih mudah diajak, lebih lembut untuk dibentuk. Mereka butuh yang baru untuk mengingat yang lama. Slamet merasa lututnya lemas. Ia ingin marah, ingin berteriak. Tapi tubuhnya hanya berdiri membeku seperti batu di tengah arus sungai yang deras. Tiba-tiba, dari belakang rumah terdengar suara keras. Gemuruh seperti sesuatu yang berat ditarik perlahan. Lalu dentingan logam. Dering rendah, terputus setiap beberapa detik. Gema itu datang dari arah sumur tua. Malam itu, desa kembali ditelan diam yang terlalu padat. Udara seolah terisi penuh, tak menyisakan ruang bagi napas manusia. Langkah kaki samar terdengar berputar-putar mengelilingi rumah Slamet. Sri duduk di sudut dapur, menggenggam buku doa yang mulai hangus dari tengah. Padahal tak ada api. Adi berdiri kaku di dekat jendela, menatap sawah yang kosong. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, memegang lembaran gambar. Di atas kertas itu, tergambar lingkaran besar dengan garis-garis tak beraturan. Di pinggir lingkaran, tertulis simbol-simbol aneh, tak dikenali, tapi terasa seperti hidup, berkedip samar, seolah menunggu untuk dipanggil. Di mana Rina? Bisik Slamet. Tak ada yang menjawab, dan seperti jawaban atas kegelisahannya, dari belakang rumah terdengar nyanyian. Suara anak-anak. Bukan dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Dayak, bukan bahasa yang Slamet kenali. Tapi nadanya datar, seperti mantra yang sudah ribuan kali diucapkan oleh lidah-lidah yang tak lagi basah. Slamet melangkah ke jendela dan mengintip keluar. Di batas hutan, berdiri puluhan sosok kecil. Siluet anak-anak, tubuh mereka kurus, lusuh. Beberapa tampak berlubang di bagian perut atau dada, seperti tubuh-tubuh lapuk. Tapi mata mereka semua menghitam legam, seperti sumur tak berdasar. Dan di tengah mereka, berdiri Rina. Anak itu diam, membelakangi rumah, rambutnya menjuntai, ujung gaunnya basah oleh lumpur. Rina, seru Slamet, berusaha membuka pintu. Tapi pintu itu tak bergerak, bukan terkunci, tapi seperti ada ribuan tangan kecil dari luar yang menahannya agar tetap tertutup. Kemudian bisikan itu muncul, bukan dari luar, tapi dari sumur. Tinggal di sini bersama kami. Bau amis mendadak menyeruak ke seluruh sudut rumah. Bau besi karat yang basah, bercampur bau busuk yang menyesakkan. Sri mulai menangis. Adi duduk membeku. Air mata mengalir tapi bibirnya tak bisa mengeluarkan suara. Ini salah, bisik Slamet, gemetar. Ini semua salah. Di lantai kamar, Rina menggambar lagi. Kali ini bukan lingkaran, tapi wajah-wajah. Puluhan, mungkin ratusan. Semuanya tanpa mata. Mulut mereka membentuk senyum lebar yang tidak pernah dibuat oleh manusia normal. Gigi-gigi digambar rapat, melengkung panjang seperti tikungan ular. Dan di tengah semua itu, ada satu sosok besar. Tubuhnya seperti pohon tua dengan akar menjulur dari perutnya ke segala arah. Dari bawah rumah, terdengar suara desir, seperti sesuatu yang keluar dari dalam tanah. Getaran halus menjalar dari ujung kaki Slamet ke tengkuknya. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang bergerak, bukan sekadar makhluk, tapi tempat itu sendiri sedang bernapas. Kemudian, langkah kaki kecil mulai berlari, mengelilingi kolong rumah. Ada yang tertawa pelan, ada yang bernyanyi patah-patah. Dan dari sumur, keluar suara lain. Suara Sri,
Tapi bukan seperti istrinya yang biasa. Kita sudah diterima, Matt. Slamet menoleh dengan mata membelalak. Sri? Tapi istrinya hanya memeluk lutut, menggigil, bibirnya bergetar. Kata-kata yang keluar bukan bahasa yang ia kenali. Adi mulai berbisik sendiri, menyebut nama-nama yang Slamet tidak tahu dari mana anak itu mendengarnya. Rina berdiri, kepalanya menunduk, rambut menutupi wajah, jemarinya perlahan terangkat, menunjuk keluar. Inak bilang waktunya hampir tiba. Di ambang pintu, samar-samar, sebuah bayangan mulai muncul. Sosok perempuan tua, wajahnya kabur, seolah ket lukisannya telah luntur oleh hujan waktu. Tapi tatapannya menusuk. Di belakang sosok itu, dunia mulai retak. Rumah-rumah di desa tampak miring. Beberapa hancur separuh, beberapa berdiri utuh, tapi seolah digambar oleh tangan anak-anak yang belum pandai membuat garis lurus. Dan suara dari dalam sumur mulai menyerupai napas yang sangat panjang dan dalam. Bukan satu makhluk, tapi sesuatu yang lebih tua dari ketakutan itu sendiri. Slamet berusaha menarik Rina. Kita pergi. Kita harus pergi dari sini. Tapi gadis kecil itu hanya bergumam. Nggak bisa. Ini rumah kita. Suara logam berdenting lagi. Kali ini lebih keras. Seperti lonceng tua yang berdering jauh di dalam tanah. Pak Larung berkata benar. Ini bukan kampung. Ini adalah tempat yang menyusun ulang manusia sampai mereka lupa siapa diri mereka sebenarnya. Dan keluarga Hartono baru saja diterima. Langkah-langkah kecil Rina terdengar lembut di lantai kayu rumah yang mulai lapuk. Gadis kecil itu berdiri di depan jendela. Rambutnya yang kusut menjuntai. Matanya menatap kosong ke arah hutan yang kini tampak lebih kelam daripada malam sebelumnya. Langit di luar bukan hitam, bukan juga fajar, melainkan warna abu-abu pekat seperti kain kusam yang menutupi seluruh langit. Slamet berdiri beberapa langkah di belakangnya, tubuhnya terasa berat, seperti ada ribuan tangan yang tak terlihat menarik pundaknya agar tetap di tempat. Di dadanya, rasa takut dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Ia ingin memanggil Rina, ingin berlari dan memeluk putrinya itu, tapi lidahnya keluh. Hatinya lebih takut pada jawaban apa yang akan ia terima. Rina, bisiknya pelan. Gadis kecil itu tidak menoleh. Jemarinya yang kecil terangkat, menunjuk keluar. Dari ujung jarinya yang mungil, garis-garis hitam menjalar pelan, merambati lengan kecilnya seperti akar yang tumbuh dari bawah tanah, menembus kulit, menyebar perlahan ke seluruh tubuhnya. Inak bilang waktunya hampir tiba, ucap Rina. Suaranya nyaris tak terdengar. Dari belakang rumah, suara gemeretak kayu kembali terdengar. Tapi bukan suara kayu yang lapuk, melainkan suara napas panjang dan dalam, seperti hembusan raksasa yang tertahan di balik dinding tipis dunia. Dinding-dinding rumah bergetar ringan, seperti bernapas bersama sesuatu yang lebih tua dari waktu. Di tengah kekalutan itu, Slamet mendengar bisikan dari luar. Bisikan yang bukan satu suara, melainkan ratusan, ribuan, berdesakan menyuarakan satu kalimat yang sama. Tinggal di sini, tinggal bersama kami. Slamet berbalik, langkahnya berat. Kakinya serasa menancap dalam lumpur meski lantai rumah terbuat dari kayu. Ia berjalan menuju dapur, mengikuti suara jeritan Sri yang terdengar seperti tercekat. Tapi ketika sampai, pintu dapur sudah terkunci rapat. Ia mencoba mendobrak, tapi kayu pintu itu sekeras besi. Dari celah kayu yang tipis, Slamet bisa melihat sosok Sri terduduk lemas di lantai. Di depannya, tungku tua menyala dengan sendirinya. Cahayanya membentuk bayangan seorang perempuan yang berdiri membelakanginya. Rambut panjang perempuan itu menutupi hampir seluruh tubuhnya, tapi jari-jarinya tampak jelas mencakar perutnya sendiri dengan gerakan lambat dan penuh penderitaan. Jeritan Sri mendadak terhenti. Slamet mendorong pintu dengan kekuatan terakhirnya. Ketika pintu terbuka, bayangan perempuan itu sudah hilang. Tak ada lagi Sri di sana. Yang tersisa hanya lantai tanah yang basah oleh jejak-jejak kaki kecil, berputar-putar di dalam ruangan, jumlahnya lebih dari satu. Dan di tengah lingkaran jejak itu, berdirilah Rina. Bibirnya tersenyum tipis, tapi suara yang keluar bukan suara anak kecil.
Sudah kubilang, kami hanya ingin ditemani. Slamet mundur perlahan. Udara di dalam rumah berubah. Lebih dingin, lebih berat. Seolah ruangan itu bukan lagi bagian dari kampung, melainkan berada di dalam rongga dada makhluk raksasa yang tengah tidur. Langit di luar berubah warna. Bukan malam, bukan pagi, melainkan abu-abu kusam yang tidak pernah berubah. Daun-daun di luar jendela beku, bukan karena angin, melainkan seperti waktu berhenti di sekitar mereka. Di belakang Slamet, suara nyanyian anak-anak mulai terdengar. Bukan dalam bahasa Indonesia, bukan pula bahasa lokal, melainkan lantunan aneh tanpa nada, seperti mantra dari masa purba. Dari celah-celah dinding rumah, mata-mata hitam mulai bermunculan, menatap kosong ke dalam. Slamet ingin berlari, tapi tubuhnya seperti dipaku di tempat. Ketika ia mencoba memanggil Rina, suara sendiri terhisap oleh kekosongan ruangan. Tiba-tiba, pintu depan rumah terbuka dengan sendirinya. Di ambang pintu, berdiri sosok perempuan tua, wajahnya kabur, tak bisa diingat. Di belakang perempuan itu, kampung tampak berubah. Rumah-rumah berdiri miring, beberapa terbakar separuh, beberapa membusuk, seolah semua yang ada hanyalah kenangan yang salah dari tempat yang pernah ada. Rina melangkah menuju pintu, meninggalkan jejak-jejak lumpur yang perlahan berubah warna menjadi hitam. Slamet mencoba menggapainya, tapi jemari kecil itu justru dingin seperti batu. Dan kemudian, dari bibir mungil Rina keluar satu kalimat pelan. Aku akan tinggal, Ayah. Aku sudah tahu caranya supaya tidak merasa apa-apa lagi. Langkah Rina terus menuju sosok perempuan tua itu. Dan ketika Slamet berusaha berlari, tubuhnya justru membelok sendiri ke arah belakang rumah, menuju sumur tua yang sejak awal menebarkan aroma anyir itu. Dari dalam sumur, terdengar suara Sri. Bukan jeritan, bukan teriakan, melainkan tangisan yang dalam, seperti berasal dari bawah tanah yang sangat jauh. Slamet menjenguk ke dalam. Air sumur itu hitam seperti oli tua. Tapi di tengah genangan gelap itu, sebuah wajah perlahan muncul. Wajah Sri. Tapi bukan Sri yang dikenalnya. Wajah itu menatapnya dengan mata kosong. Mulutnya terbuka perlahan. Lalu keluar suara aneh. Bukan suara manusia, melainkan seperti suara tanah basah yang diremas perlahan. Dan kemudian, air sumur itu melonjak ke atas, menyembur seperti semburan lumpur dari perut bumi. Slamet terlempar ke belakang, menghantam akar-akar pohon yang mencuat dari dalam tanah. Dari celah tanah yang retak, terlihat sebuah lorong batu yang sempit, cukup untuk merangkak. Tanpa berpikir, Slamet masuk ke dalam lorong itu. Bau logam karat menyergap. Uap panas keluar dari celah-celah batu. Suara-suara mulai terdengar. Bukan gema langkahnya, melainkan gumaman-gumaman samar, menyebut namanya berkali-kali. Suara ibunya, suara teman-temannya, suara Sri, semuanya bersatu memanggil. Slamet, Slamet, Slamet. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan bundar dari tanah liat. Di tengah ruangan, ada sebuah altar kecil, dan di atasnya, tubuh Adi terbaring. Tapi tubuh bocah itu dililit akar-akar kering yang menyatu dengan lantai, seolah menjadi bagian dari tempat itu. Di sudut ruangan, berdiri sosok perempuan tua tadi, namun kini wajahnya perlahan berubah-ubah, kadang menjadi wajah Sri, kadang wajah ibunya, bahkan sesekali menjadi wajahnya sendiri. Perempuan itu berbicara tanpa membuka mulut. Kau membawa mereka ke sini, maka tinggalkan satu. Slamet menggeleng keras. Air mata bercucuran. Ia berlari ke altar, mencoba menarik tubuh Adi. Tapi akar-akar itu hidup, mencengkeram lebih kuat. Rina mendekati altar, memeluk tubuh kakaknya dengan lembut. Dengan mata berlinang, Rina menatap ayahnya dan berkata pelan, "Aku akan tinggal. Ayah, aku sudah tahu caranya." Lorong mulai bergetar. Cahaya merah temaram dari arah altar berubah redup. Udara menghilang. Dunia runtuh perlahan ke dalam dirinya sendiri, seperti pusaran mimpi buruk yang menelan semua yang ada. Gelap. Ketika Slamet membuka mata, ia berdiri di tengah lapangan kampung. Rumah-rumah berdiri rapi. Warga menyapa dengan senyum ramah,
anak-anak berlari bermain. Di tangannya, tergenggam tas plastik berisi beras dan gula, seperti baru saja datang. Sri berdiri di sampingnya. Adi menggenggam tangannya. Semua tampak normal, tapi ada sesuatu yang hilang. Rina tidak ada. Yang lebih aneh, ia mulai merasa sulit mengingat wajah putrinya sendiri. Semakin ia mencoba mengingat, semakin kabur rupa Rina di dalam pikirannya. Saat itulah ia melihat salah satu rumah di sudut kampung membuka pintunya sendiri. Dari dalam, seorang lelaki tua muncul membawa papan bertuliskan angka-angka dan simbol yang berubah-ubah bentuknya. Lelaki itu menatap Slamet dengan mata hitam legam, lalu berbicara pelan tanpa suara. Bukan waktu, bukan tempat, tapi pola yang berulang. Tanah lapang tempat mereka berdiri mulai bergetar halus. Cahaya di udara berubah, menjadi datar, tanpa bayangan, tanpa arah datang. Dan ketika Slamet menunduk, kakinya tidak menyentuh apa-apa. Ia melayang. Kampung itu mulai pecah seperti kaca. Di balik retakan, terlihat ruang-ruang lain. Semuanya kampung serupa, dengan keluarga serupa, tapi dalam versi berbeda. Dalam satu pecahan, ia melihat Sri tertawa sendirian. Di pecahan lain, Adi duduk menatap sumur penuh darah. Dan di salah satu pecahan paling ujung, Rina duduk tenang di atas altar tanah, memeluk lutut, menatap kosong ke arah Slamet. Dan kali ini, suara Rina terdengar jelas menembus batas dimensi. "Ayah, kampung ini bukan tempat, tapi cara mereka menyusun kita ulang sampai kita lupa siapa diri kita." Slamet berteriak, memeluk Sri dan Adi, tapi tubuh mereka dingin, terlalu halus, terlalu tak bernyawa. Wajah mereka bukan wajah Sri dan Adi, melainkan topeng yang meniru kenangan. Langit di atas mulai pecah. Hujan cahaya turun bukan sebagai api, melainkan bara yang membakar ingatan. Slamet berlari, bukan untuk menyelamatkan diri, tapi untuk mencari jalan keluar dari siklus itu. Dan dari tengah lapangan, muncul sebuah sumur batu, sumur yang sama, tapi kini di dalamnya hanya ada cermin. Cermin yang memantulkan dirinya sendiri dalam ribuan versi. Salah satunya tersenyum gila, yang lain membusuk, yang lain terbakar. Dan satu wajah di tengah cermin itu menatap Slamet dan berkata, "Aku bukan yang asli." Gema pecah, cahaya meledak. Ketika Slamet membuka mata, ia sudah berada di ruang tengah rumah kontrakan mereka di kota. Peluh membasahi tubuhnya. Di sampingnya, Sri tertidur lelap, suara televisi menyala. Namun di dalam kantong bajunya, tergenggam secari kertas berlumur tanah dengan tulisan tangan anak-anak. "Ayah, kalau suatu hari lupa, lihat ke langit yang tak punya bayangan. Itu rumah kita."